Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, bayangkan sejenak bahwa hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Tubuh kita sudah terbujur kaku, tak bisa lagi bergerak, berbicara, ataupun mengubah apapun. Dunia tetap berjalan, matahari tetap terbit, orang-orang melanjutkan hidup mereka, tapi kita sudah tak punya kesempatan lagi untuk menambah satu amal pun. Lalu, di saat seperti itu, apa yang masih tersisa dari diri kita? Apa yang terus berjalan sementara jasad kita diam? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa kematian bukanlah akhir. Justru dari sanalah awal kehidupan yang sebenarnya dimulai, kehidupan akhirat yang abadi. Di saat ruh kita berpindah dari dunia menuju alam barzakh, semua catatan hidup kita ikut serta. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan. Semua kebaikan, semua keburukan, semua yang pernah kita lakukan, tetap ada, tetap berjalan, bahkan tanpa kita sadari. Satu hal yang banyak dilupakan manusia adalah bahwa setelah kematian, masih ada amalan yang terus hidup. Kita menyebutnya sebagai amal jariyah. Ini bukan sekadar amal biasa. Ini adalah amal yang terus memberikan pahala, selama manfaatnya masih dirasakan orang lain. Bahkan setelah kita tiada, selama masih ada yang mendapatkan kebaikan dari perbuatan kita, pahala akan terus mengalir tanpa putus. Namun sebaliknya, ada juga hal yang harus kita waspadai, dosa jariyah. Sama seperti amal jariyah, dosa jenis ini tidak berhenti ketika kita mati. Ia terus berjalan, terus tumbuh, terus membebani kita. Jika kita pernah mengajarkan sesuatu yang buruk, menyebarkan pengaruh negatif, membuat seseorang jauh dari Allah, dan orang itu terus melakukan keburukan itu karena kita, maka dosa itu terus dicatat untuk kita, meski kita telah mati bertahun-tahun lamanya. Zaman sekarang memberikan peluang yang sangat luas untuk kedua jenis warisan ini. Era digital adalah ladang yang terbuka, penuh potensi amal dan juga penuh potensi dosa. Satu unggahan di media sosial bisa dilihat oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Satu video bisa tersebar kemana-mana. Pertanyaannya, apakah yang kita sebar itu akan menjadi cahaya di kubur kita atau justru menjadi api yang menyala tanpa henti? Kita hidup di masa di mana setiap orang bisa menjadi pengaruh. Bahkan tanpa niat untuk berdakwah atau bermaksiat, kita tetap bisa membawa orang lain pada kebaikan atau keburukan melalui postingan, komentar, atau kebiasaan kita. Maka sungguh penting untuk berhenti sejenak dan bertanya, dengan apa aku sedang mengisi internet hari ini? Dengan ilmu atau dengan kelalaian? Dengan zikir atau dengan caci maki? Dengan nasihat atau dengan candaan yang menyesatkan? Karena pada akhirnya, warisan kita bukan hanya tentang harta, rumah, atau pekerjaan yang kita tinggalkan. Tapi lebih dalam dari itu, warisan kita adalah pengaruh yang tetap hidup. Kata-kata kita, perbuatan kita, jejak digital kita, semuanya adalah saksi yang akan bersuara di hari kiamat. Maka sebelum kita benar-benar pergi, tanyakanlah, warisan apa yang ingin aku tinggalkan saat dunia tak lagi mengenal namaku? Apa itu amal jariyah dan dosa jariyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syaleh yang mendoakannya. Hadits ini bukan sekadar pengingat tapi penentu arah hidup. Sebab di antara miliaran aktivitas manusia, hanya 3 yang terus hidup setelah kematian. Dan jika kita ingin tetap hidup dalam kebaikan meski tubuh kita telah menjadi tanah, maka kita harus mengejar 3 hal ini. Sedekah jariyah, amal kebaikan yang terus mengalir manfaatnya, seperti membangun masjid, sumur, rumah tahfidz, atau fasilitas umum yang digunakan untuk ibadah dan kebaikan. Sungguh luar biasa, karena setiap kali orang salat di masjid itu, membaca Quran di tempat itu, atau memanfaatkan air yang kita bantu hadirkan,
pahalanya tidak akan berhenti mengalir kepada kita. Bahkan jika kita tidak lagi dikenal, pahala itu tetap tercatat. Bahkan jika kita sudah dilupakan manusia, kita tetap diingat oleh langit. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan, tulis atau sebarkan, yang membawa seseorang semakin dekat kepada Allah. Ini bisa berupa buku, video dakwah, artikel yang mencerahkan, atau bahkan satu kalimat sederhana yang menyadarkan hati seseorang. Jika ilmu itu terus digunakan, dipraktikkan, diajarkan kembali, maka kita pun akan terus menerima pahala seperti orang yang mengamalkannya. Inilah investasi abadi yang tak pernah rugi, menyebarkan kebaikan. Dan yang ketiga adalah anak syalih yang mendoakan orang tuanya. Seorang anak yang kita didik dengan iman dan takwa, yang setiap harinya mendoakan kita meski kita telah tiada. Doanya menjadi penerang kubur, zikirnya menjadi penyejuk bagi ruh kita. Maka menjadi orang tua bukan hanya tanggung jawab dunia, tapi juga investasi akhirat. Apa yang kita tanamkan hari ini dalam hati anak-anak kita, kelak akan kembali pada kita dalam bentuk amal. Namun sebagaimana pahala jariah bisa terus mengalir, dosa pun bisa. Inilah yang disebut dosa jariah, dosa yang tak berhenti hanya karena jasad telah dikuburkan. Ia hidup melalui pengaruh buruk yang pernah kita tanamkan, ajarkan, atau sebarkan. Jika ada yang meniru maksiat karena kita, jika ada yang mengikuti jalan kelalaian karena kita, maka setiap langkah mereka menjadi beban bagi kita. Dan beban itu tidak ringan karena ia tumbuh, berkembang, menjalar, dan terus menagih tanggung jawab. Coba bayangkan, seseorang membuat konten yang melecehkan ajaran Islam, lalu konten itu viral, ditonton jutaan kali, lalu diikuti banyak orang. Setiap kali orang meniru gaya hidup itu, setiap kali orang tertawa atas candaannya yang menghina agama, setiap kali seseorang menjadi lalai karena menontonnya, dosa itu tidak berhenti. Bahkan jika pembuatnya sudah lama wafat, dampaknya tetap berjalan dan ia tetap dicatat sebagai pelaku utama dari rantai keburukan itu. Itulah kenapa kita harus berhati-hati. Karena hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang kita tinggalkan. Apakah kita meninggalkan rantai pahala atau rantai dosa? Apakah kita menjadi awal dari sebuah kebaikan yang menular, atau menjadi benih dari kerusakan yang menyebar? Kita mungkin hanya membuat satu video, satu tulisan, satu candaan. Tapi jika itu menjadi sebab seseorang jauh dari Allah, maka kita akan menanggung akibatnya. Dan itu adalah kerugian yang tidak bisa dibayar dengan apapun, kecuali dengan penyesalan abadi. Contoh amal jariah di era digital. Zaman sekarang adalah zaman yang luar biasa. Kita hidup di era di mana batas antara satu manusia dengan manusia lain bisa ditembus hanya dalam hitungan detik. Melalui teknologi, dunia menjadi sangat kecil. Jarak tak lagi menjadi alasan untuk tidak berbuat. Dan dengan semua kemudahan ini, peluang amal jariah pun terbuka lebar. Tapi ironisnya, banyak dari kita lebih sibuk mencari hiburan ketimbang menebar manfaat. Padahal, hanya dengan ponsel di tangan, kita bisa menanam amal jariah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Salah satu contoh nyata adalah menyebarkan konten Islami yang mengajak kepada kebaikan. Kita tidak harus menjadi ustaz atau da'i untuk berdakwah. Cukup dengan membagikan potongan ayat Al-Quran, hadits, atau nasihat bijak yang menyentuh hati. Satu unggahan yang menyadarkan seseorang dari kelalaiannya bisa menjadi sebab terbukanya pintu hidayah. Dan selama orang itu terus berubah menjadi lebih baik karena postingan itu, kita pun ikut mendapat bagian dari amalnya, meski kita tak pernah mengenalnya. Membantu membuat atau menyebarkan video dakwah, menulis artikel Islami, atau mengelola akun media sosial yang bermanfaat juga termasuk amal jariah. Mungkin kita hanya bekerja di balik layar, mengedit video, membuat desain, atau menyusun kata-kata. Tapi setiap kali ada yang menonton, membaca, atau tersentuh oleh isi konten itu, maka pahala mengalir juga untuk kita. Tanpa kita sadari, kita telah menanam benih di hati seseorang yang bahkan belum pernah kita temui.
Bahkan sekecil membantu biaya produksi dakwah online pun bisa menjadi ladang amal jariah. Kita bantu membeli kamera, mikrofon, atau kuota internet bagi mereka yang berdakwah. Lalu ketika konten dakwah itu disebarkan dan bermanfaat bagi banyak orang, kita ikut dalam pahalanya. Inilah keindahan Islam. Satu kebaikan yang kita niatkan ikhlas bisa menjadi amal jariah yang tak terputus, bahkan dari hal yang tampak kecil dan sederhana. Ada juga orang yang membuat aplikasi Al-Quran digital, aplikasi hafalan, atau platform pendidikan Islami. Setiap kali aplikasi itu diunduh dan digunakan oleh orang lain untuk belajar agama, membaca Al-Quran, atau memperbaiki diri, maka pahala terus mengalir. Satu tindakan, satu karya, satu niat baik, jika diniatkan karena Allah dan memberi manfaat, bisa menjadi sumber pahala jariah yang luas dan tak terhingga. Inilah bukti bahwa teknologi bisa menjadi kendaraan menuju surga. Di sisi lain, jangan lupakan juga kekuatan doa yang kita ajarkan dan tuliskan. Sebagian orang membuat infografis tentang zikir harian, doa sebelum tidur, atau amalan pagi petang, lalu disebarkan dan disimpan oleh banyak orang di ponsel mereka. Setiap kali mereka mengamalkan doa itu, meski hanya dalam hitungan detik, kita ikut memperoleh pahala. Karena kita telah menjadi perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah, dan hubungan itu adalah sumber keberkahan yang tak pernah kering. Di sisi lain, jangan lupakan juga kekuatan doa yang kita ajarkan dan tuliskan. Sebagian orang membuat infografis tentang zikir harian, doa sebelum tidur, atau amalan pagi petang, lalu disebarkan dan disimpan oleh banyak orang di ponsel mereka. Setiap kali mereka mengamalkan doa itu, meski hanya dalam hitungan detik, kita ikut memperoleh pahala. Karena kita telah menjadi perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah. Dan hubungan itu adalah sumber keberkahan yang tak pernah kering. Semua ini menunjukkan bahwa zaman ini adalah ladang subur untuk amal jariah. Kita hanya perlu memetik kesempatan yang tersedia di depan mata. Selama niat kita lurus dan tujuannya adalah Allah, maka teknologi bisa menjadi alat untuk menyalurkan cinta kepada akhirat. Maka sebelum kita mati, jadikanlah akun kita, media kita, dan jejak digital kita sebagai saksi amal kebaikan. Jadikan setiap klik, setiap unggahan, setiap kata yang kita sebarkan sebagai warisan cahaya yang menyinari jalan kita menuju surga. Contoh dosa jariah di era digital. Sama seperti amal jariah yang bisa tersebar luas melalui teknologi, dosa jariah pun bisa merambat jauh, bahkan lebih cepat. Kita hidup di zaman di mana satu postingan bisa menjangkau jutaan orang hanya dalam waktu beberapa jam. Zaman di mana apa yang kita anggap sebagai sekadar hiburan bisa menjadi sebab orang lain tenggelam dalam kelalaian dan maksiat. Sayangnya, banyak yang tidak sadar bahwa dosa yang mereka torehkan di dunia maya bisa menjadi beban di akhirat yang nyata. Bayangkan seseorang mengunggah video yang mempertontonkan aurat, menormalisasi pacaran, atau bahkan secara terang-terangan merendahkan syariat Islam. Mungkin tujuannya hanya untuk viral, untuk lucu-lucuan, atau untuk menambah followers. Tapi jika dari video itu ada ribuan orang yang terpengaruh, meniru gaya hidup bebas, menjauh dari nilai-nilai agama, maka setiap akibat dari pengaruh itu akan dibebankan kepada si pembuat konten. Dosa itu tidak mati bersama jasadnya, tapi terus hidup melalui jejak digitalnya. Lebih menyedihkan lagi, sebagian orang menyebarkan lagu, film, atau karya visual yang penuh dengan unsur syahwat, kekerasan, dan kebencian terhadap agama. Ketika ditonton, dinikmati, dan ditiru oleh orang lain, mereka mendapatkan pujian di dunia, tapi bisa jadi mereka sedang mengukir azab untuk kehidupan setelah mati. Ini adalah bentuk dosa jariah yang tak tampak di depan mata, tapi nyata dampaknya di sisi Allah. Dunia mungkin menganggapnya kreatif, tapi langit mencatatnya sebagai kerusakan. Tak sedikit juga yang menjadikan candaan sebagai alat untuk menertawakan agama. Ada yang membuat sketsa lucu tapi mengolok-olok ibadah, mengerdilkan dakwah, atau mempermainkan istilah-istilah suci.
Tertawa memang mudah, tapi jika tawa itu mengajak manusia menjauhi kebenaran, maka ia berubah menjadi dosa. Dan yang menyebarkan itu, baik kreator, penyunting, hingga penyebar ulang, semuanya ikut menanggung akibatnya. Karena dalam dosa jariah, siapapun yang menjadi jalan tersebarnya maksiat, ikut mendapat bagiannya. Dosa jariah juga bisa datang dari hal yang tampak sepele, membagikan gambar yang tidak pantas, komentar penuh caci maki, atau meme yang merendahkan kehormatan seseorang. Sekali konten itu viral, kita sudah tak punya kendali lagi siapa saja yang melihat atau mengikutinya. Tapi ingat, Allah punya catatan yang sempurna. Setiap orang yang terpengaruh, setiap hati yang tergelincir karena kita akan jadi saksi di hadapan Allah. Dan tak ada delete button di akhirat. Bahkan menyebarkan informasi palsu atau hoaks termasuk dosa jariah. Jika berita itu menyebabkan keresahan, kebencian, atau fitnah terhadap seseorang atau kelompok, maka dampaknya sangat berat. Hoaks bisa merusak reputasi, menghancurkan keluarga, bahkan menyebabkan pertumpahan darah. Dan jika kita menjadi bagian dari rantai penyebarnya, maka kita turut menanggung beban dosa yang timbul dari semua kerusakan yang terjadi. Sungguh menakutkan jika kelalaian kecil kita hari ini menjadi bencana besar di akhirat nanti. Inilah kenapa kita harus berhenti dan merenung sebelum menekan tombol kirim, unggah, atau bagikan. Kita harus bertanya pada diri, apakah yang aku sebarkan akan menambah keberkahan hidupku atau justru menjadi rantai dosa yang mengikatku setelah mati? Karena dosa jariah bukan hanya tentang niat, tapi tentang akibat. Kita mungkin lupa, tapi amal-amal itu tetap hidup. Dan pada hari perhitungan, semuanya akan berdiri dan bersaksi, apakah kita pembawa cahaya atau penyebar kegelapan. Mengelola jejak digital untuk akhirat. Di zaman yang serba digital ini, kita semua punya jejak. Kita meninggalkan rekaman dari setiap klik, unggahan, komentar, dan pembagian. Jejak itu tidak hanya tercatat di server teknologi, tapi juga di Lauhul Mahfuz. Seringkali kita sibuk membersihkan memori ponsel kita agar tidak penuh, tapi kita lupa membersihkan memori amal kita yang akan diputar ulang di akhirat. Dan inilah saatnya kita mulai mengelola jejak digital kita dengan pandangan akhirat, bukan sekadar dunia. Mulailah dengan mengevaluasi apa saja yang sudah kita unggah. Lihat kembali isi media sosial kita. Apakah lebih banyak mengajak kepada Allah atau justru membawa manusia lalai? Apakah setiap foto, caption, atau video yang kita bagikan mencerminkan keimanan kita, atau justru membuka pintu maksiat bagi orang lain? Kita mungkin dulu melakukannya karena ikut tren, karena mencari pengakuan, atau hanya iseng. Tapi hari ini, kita bisa memperbaikinya. Kita masih punya kendali selama kita masih hidup. Jika ada konten yang kita rasa tidak layak, hapuslah. Jika pernah menyebarkan hoaks, minta maaf dan klarifikasi. Jika pernah memposting hal yang membuka aurat atau mengandung unsur yang menjauhkan dari Allah, bersihkanlah. Allah itu Maha Penerima Taubat. Dan membersihkan jejak digital bisa jadi bentuk nyata dari taubat kita. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan tindakan. Karena setiap konten yang kita hapus karena Allah bisa menjadi saksi cinta kita kepadanya. Lalu mari kita isi kembali jejak itu dengan amal. Sebarkan potongan ayat yang menyentuh hati, kutipan hadits yang membangkitkan iman, atau pengalaman pribadi yang menguatkan orang lain dalam hijrah. Tidak perlu menjadi sempurna dulu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Justru ajakan yang lahir dari perjalanan pribadi seringkali lebih menyentuh. Dan setiap kali orang lain terbantu oleh apa yang kita bagikan, kita pun turut mencicipi manisnya pahala yang terus mengalir. Jejak digital bukan hanya tentang media sosial. Email yang kita kirim, rekaman yang kita buat, bahkan pesan singkat di grup keluarga, semuanya bisa menjadi saksi. Maka setiap kita bicara atau menulis, letakkan niat. Apakah ini akan menjadi bukti yang memuliakanku di hadapan Allah?
atau justru menzalimi diriku sendiri? Pertanyaan ini akan menjaga kita dari kata-kata yang sia-sia, dari komentar yang menyakitkan, dan dari candaan yang menjauhkan hati dari Allah. Kita juga bisa membimbing keluarga dan teman untuk ikut mengelola jejak digitalnya. Ajak mereka dengan lembut, tanpa menghakimi. Kadang orang hanya butuh diingatkan bahwa semua yang ia unggah hari ini bisa jadi masih ditonton saat ia telah meninggal dunia. Maka bantu mereka agar jejak digitalnya menjadi taman pahala, bukan ladang dosa. Sebab amal jariah bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang siapa saja yang terinspirasi dari kita. Akhirnya, mengelola jejak digital adalah bentuk tanggung jawab iman di zaman modern. Ini adalah cara kita menjaga diri, menjaga warisan, dan menjaga akhirat. Kita tidak tahu kapan ajal datang, tapi kita bisa memastikan ketika waktu itu tiba, yang tertinggal bukanlah aib dan maksiat, melainkan cahaya dan amal. Maka hari ini, saat jari kita masih bisa menyentuh layar, biarlah ia menjadi saksi bahwa kita memilih surga, bukan dosa. Memanfaatkan media sosial sebagai ladang pahala. Media sosial sejatinya adalah alat. Ia netral, tergantung siapa yang memegangnya dan untuk apa ia digunakan. Di tangan yang salah, media sosial bisa menjadi jembatan menuju kelalaian, fitnah, bahkan dosa jariah. Tapi di tangan yang benar, ia bisa menjadi ladang amal yang luar biasa luas. Maka di zaman ini, media sosial bukan sekadar platform hiburan, tapi juga ujian. Apakah kita menggunakannya untuk diri atau untuk akhirat? Cobalah sesekali renungkan, berapa banyak waktu kita habiskan di media sosial setiap hari? 1 jam, 2 jam, bahkan lebih? Sekarang bayangkan, jika sebagian dari waktu itu kita alihkan untuk menyebar kebaikan, berapa banyak pahala yang bisa kita kumpulkan? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, membagikan ayat Al-Quran, hadits yang menyejukkan, atau bahkan hanya kata-kata nasihat yang membangunkan hati. Kebaikan itu menular, dan kita bisa jadi penyebar virus iman di tengah dunia yang kering dari nilai. Lebih jauh kita bisa membuat akun atau halaman khusus yang berisi konten dakwah. Tidak harus berat atau terlalu ilmiah, cukup yang menyentuh hati, membumi, dan mudah dicerna. Kisah para sahabat, refleksi hidup, pengalaman hijrah, atau potret kehidupan akhirat. Semua itu bisa menjadi pintu masuk bagi banyak jiwa yang sedang mencari arah. Dan selama mereka mendapatkan manfaat darinya, maka setiap klik, setiap komentar, setiap air mata yang jatuh karena hidayah akan menjadi pahala bagi kita. Tak hanya untuk dakwah keluar, media sosial juga bisa menjadi pengingat bagi diri sendiri. Terkadang kita sendiri yang paling butuh motivasi. Maka saat kita menulis tentang sabar, mungkin itu karena kita sedang belajar bersabar. Saat kita menulis tentang taubat, itu karena kita sedang merasa kotor. Dan saat kita menulis tentang Allah, itu karena hati kita sedang rindu. Jadikan media sosial sebagai tempat berdialog dengan hati, bukan hanya ajang pamer pencitraan. Jangan lupa pula untuk mendukung dan menyebarkan konten dakwah orang lain. Jika kita tidak bisa membuat, maka jadilah penyambung. Setiap kali kita membagikan video dakwah, artikel Islami, atau potongan ceramah yang menyentuh, kita telah berkontribusi dalam rantai kebaikan. Allah tidak melihat seberapa besar yang kita lakukan, tapi seberapa ikhlas dan konsisten kita dalam berbuat. Dan di dunia digital ini, kadang satu klik bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke surga. Gunakan juga fitur-fitur media sosial untuk menjaga silaturahmi. Kirimkan pesan kepada teman lama, tanyakan kabarnya, dan selipkan nasihat kebaikan. Kadang satu pesan ringan bisa menyelamatkan hati yang hampir tenggelam dalam putus asa. Jangan biarkan media sosial hanya menjadi tempat basa-basi, gosip, atau keluh kesah. Jadikan ia sebagai jembatan yang menghubungkan hati-hati dalam ikatan iman, karena persaudaraan karena Allah adalah bagian dari amal yang tidak akan putus hingga akhirat. Ingatlah, kelak semua yang kita posting akan dihadirkan kembali. Di hari di mana tangan dan kaki bersaksi, bahkan jempol yang menekan tombol unggah pun akan bicara.
Maka sebelum hari itu tiba, mari kita ubah media sosial kita menjadi ladang pahala. Bukan tempat kita mencari popularitas, tapi tempat kita menyebar kebenaran. Bukan tempat kita menunjukkan dunia, tapi tempat kita menyiapkan bekal untuk pulang. Media sosial bukan musuh jika kita menjadikannya alat menuju Allah. Dosa yang dianggap biasa di dunia maya. Salah satu bahaya besar di zaman digital adalah ketika dosa berubah menjadi hal yang lumrah. Ketika sesuatu yang dulunya dianggap aib, kini menjadi bahan candaan. Ketika maksiat yang dulunya ditutup rapat, kini malah dipamerkan dengan bangga. Media sosial telah menjadikan batas antara dosa dan hiburan begitu tipis. Hati yang tidak lagi peka bisa tertawa melihat maksiat, tanpa sadar bahwa tawa itu pun bisa menjadi dosa. Contohnya adalah candaan vulgar, sindiran kasar, dan komentar yang merendahkan. Di dunia nyata kita mungkin segan mengucapkannya, tapi di dunia maya semuanya terasa bebas. Kita mudah mencela, mudah menertawakan, dan mudah meremehkan. Padahal Rasulullah mengingatkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Tapi di dunia digital, diam seringkali dianggap membosankan, padahal diam bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dosa lain yang dianggap biasa adalah membuka aurat dan memamerkan tubuh. Apa yang dulu hanya bisa dilihat di tempat-tempat tertentu, kini bisa dilihat bebas hanya dengan scroll layar. Banyak yang mengira ini hak pribadi, tapi saat aurat itu disebar dan orang lain melihatnya, maka dosa itu tidak lagi pribadi, ia sudah menjadi dosa jariah. Dan selama gambar atau video itu tersebar, selama masih ada yang melihatnya, selama itu pula dosanya mengalir, bahkan setelah pemiliknya wafat. Fitnah dan gibah juga menjamur di dunia maya. Ada yang membuat konten khusus untuk membongkar aib orang, mengomentari kehidupan pribadi, bahkan menyebar tuduhan tanpa bukti. Semua itu dikemas dengan istilah konten analisis atau reaksi netral. Padahal sejatinya penuh cela dan niat menjatuhkan. Kita lupa bahwa gibah tetaplah gibah, meski dibungkus editing canggih dan ditonton jutaan orang. Dan jika seseorang merasa dirugikan, doa-doanya di malam hari bisa menjadi panah yang menembus langit. Ada juga dosa yang lebih halus, iri, dengki, dan ria. Seringkali kita membuka media sosial dan hati mulai membandingkan. Melihat pencapaian orang lain, lalu merasa kecil. Melihat kebahagiaan orang lain, lalu merasa iri. Dan tanpa sadar, kita pun ikut-ikutan memamerkan hidup, bukan karena syukur tapi karena ingin dianggap. Ini bukan hanya merusak keikhlasan, tapi juga menyesakkan jiwa, sebab hidup bukan lomba eksistensi, tapi perjalanan kembali ke Allah. Tak kalah berbahaya adalah menyebarkan konten tanpa tabayun. Seringkali kita tergesa-gesa membagikan berita yang belum jelas hanya karena viral. Kita menyangka ini hanya sekedar share, tapi bisa jadi ada keburukan besar yang menyebar dari tangan kita. Rasulullah telah bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyampaikan semua yang ia dengar, maka sebelum membagikan apapun bertanyalah, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini mendekatkan pada Allah? Dunia maya memang serba cepat dan penuh godaan. Tapi di tengah derasnya arus, kita masih bisa memilih menjadi manusia yang menjaga. Menjaga pandangan, menjaga lisan digital, menjaga niat dan menjaga hati. Karena apa yang biasa di dunia maya, belum tentu biasa di sisi Allah. Dan apa yang dianggap kecil oleh manusia bisa jadi besar dalam timbangan akhirat. Maka marilah kita waspada, bukan hanya terhadap bahaya yang tampak, tapi terhadap dosa yang disamarkan sebagai hiburan. Pilihan kita, jejak kita, akhir kita. Setiap hari kita hidup di tengah pilihan. Di dunia nyata maupun dunia maya, selalu ada dua jalan. Jalan menuju cahaya dan jalan menuju kegelapan. Kita bisa memilih untuk menulis yang baik atau menyebar kebencian. Kita bisa memilih untuk menatap yang halal atau mengklik yang haram.
Kita bisa memilih untuk membuat orang lain tersenyum karena nasihat kita, atau terluka karena komentar kita. Hidup ini bukan soal besar atau kecilnya perbuatan, tapi soal arah dan niat dari setiap langkah kita. Jejak kita, baik itu dalam bentuk perkataan, tindakan, atau unggahan, akan tetap ada meski kita sudah tiada. Hari ini, kita masih bisa menghapus, memperbaiki, dan membenahi, tapi kelak akan datang hari di mana semua jejak itu tak bisa lagi diubah. Saat tubuh terbujur kaku, saat ruh telah kembali, maka yang tersisa hanyalah rekaman amal. Disinilah pentingnya sadar sejak sekarang bahwa setiap klik bisa mengantarkan kita pada surga atau menyeret kita ke dalam azab. Jangan pernah anggap remeh satu tindakan kecil. Satu unggahan bisa menyentuh hati seseorang yang sedang dalam kegelapan. Satu komentar bisa menjadi sebab seseorang kembali kepada Allah. Tapi satu kalimat yang kita tulis juga bisa merusak iman orang lain. Kita tidak tahu mana amalan yang akan menyelamatkan kita dan mana dosa yang akan menjerumuskan kita. Maka lebih baik kita berhati-hati daripada menyesal. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita di masa lalu, termasuk dosa-dosa digital, Allah masih membuka pintu taubat. Selama nyawa masih di tubuh, selama jari ini masih bisa digerakkan, maka masih ada harapan untuk membersihkan jejak dan menanam kebaikan. Kembalilah kepadanya, perbaiki niat, perbaiki isi media sosial kita, perbaiki hubungan dengan sesama, dan jadikan setiap aktivitas kita, baik di dunia nyata maupun dunia maya, sebagai jalan menuju ridha Allah. Kita tidak tahu kapan detik terakhir kita akan tiba. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita membaca ini. Bisa jadi video terakhir yang kita unggah adalah video yang menyambut malaikat maut. Maka pastikan ketika ajal datang, kita dalam keadaan menyebarkan kebaikan. Pastikan ketika kita dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, dunia masih mengenang kita sebagai seseorang yang membawa cahaya, bukan kegelapan. Mari kita tanamkan niat untuk menjadikan hidup kita dan semua aktivitas kita sebagai amal jariyah. Jadikan setiap kata sebagai doa, setiap unggahan sebagai dakwah, dan setiap jejak sebagai warisan pahala. Dunia ini hanya sementara, tapi amal kita bisa menjadi abadi. Dan di antara amal yang abadi itu, ada yang kita lakukan hari ini dengan tangan, dengan pikiran, dan dengan jari kita di atas layar. Inilah saatnya kita memilih, ingin dikenal sebagai hamba yang menebar manfaat atau yang meninggalkan jejak dosa, ingin wafat dalam cahaya atau dalam kelalaian. Pilihan itu ada di tangan kita. Maka hari ini, sebelum matahari terbenam, sebelum malam datang tanpa jaminan pagi, mari kita bersihkan jejak, niatkan ulang langkah, dan berjalan dengan hati yang lurus menuju Allah. Sebab setiap akhir akan selalu dimulai dari satu pilihan. Saudaraku, dunia maya adalah cermin dari kehidupan kita yang lebih besar. Di balik setiap postingan, komentar, dan klik, terdapat jejak yang kita tinggalkan. Jejak itu tidak hanya berpengaruh pada diri kita, tapi juga pada orang-orang yang melihatnya, bahkan pada generasi yang akan datang. Setiap pilihan, sekecil apapun itu, memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita sadari. Mari kita ingat bahwa setiap amal, baik itu dalam bentuk kebaikan atau keburukan, akan terus mengalir hingga akhir zaman. Jangan sampai kita terjebak dalam perasaan sepele terhadap dosa-dosa yang terkadang tampak biasa di dunia maya. Karena dosa kecil yang terus kita anggap remeh akan menghitung setiap detik kehidupan kita, sementara amal baik yang kita kerjakan dengan penuh niat dan ketulusan akan terus menjadi ladang pahala meski kita telah pergi. Setiap kebaikan, sekecil apapun itu, adalah langkah menuju surga, dan setiap dosa, sekecil apapun itu, bisa menghalangi jalan kita. Kita masih diberi waktu untuk bertaubat, waktu untuk berubah, dan waktu untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu esok untuk berbuat baik. Jangan tunggu esok untuk memulai perubahan, karena esok kita tidak tahu apakah masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Maka mulailah hari ini, saat ini juga,
dan gunakanlah setiap detik yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadikan dunia maya sebagai ladang amal, dan jaga agar jejak kita selalu dipenuhi dengan kebaikan. Jika video ini menyentuh hati Anda, mari bersama-sama berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan kita, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sebarkan kebaikan, jangan biarkan dosa menguasai kita. Klik tombol like, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat Anda agar semakin banyak yang terinspirasi untuk berubah. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus tumbuh bersama dalam kebaikan dan saling mengingatkan menuju jalan yang lebih baik. Komentar di bawah dengan pendapat atau pengalaman Anda, agar kita bisa saling belajar dan mendalami lebih jauh tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi zaman ini dengan lebih bijak. Mari kita menjadi bagian dari perubahan, mulai dari langkah kecil yang penuh berkah. Karena setiap amal, dalam bentuk apapun, akan membawa kita lebih dekat pada ridha Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.